Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sahputra, peserta UKIN PPG tahun 2021 Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta UKIN 2021106745. Untuk itu, pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring. Walaupun masih banyak kendala-kendala yang di luar sana yang mungkin kita tidak ketahui. Begitu juga salawat beriringkan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Baiklah, pada hari ini seperti biasa ketemu lagi dengan Bapak secara virtual atau secara daring untuk pembelajaran bahasa Arab. Terima kasih kepada Siti yang sudah berkenan untuk berpartisipasi kehadirannya baik dari rumah ya, walaupun ada teman-teman lain yang ingin berpartisipasi tapi ada halangan-halangan tersendiri sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran dari kita pada hari ini. Walaupun itu kita tetap sesuai jadwal, kita harus mengikuti dan menjalani pembelajaran daring tersebut. Baik, untuk itu semua sebelum kita mulai ada alangkah baiknya kita berdoa ya Siti. Boleh silakan Siti pimpin berdoanya seperti biasa ya. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa wa yassir yassir li li amri amri wahlul wahlul 'uqdatam 'uqdatam min min lisani lisani yafqahul yafqahu qawli. qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik, terima kasih Siti sudah berkenan berdoa. Sudah nampak share screen-nya Siti? Sudah. Baik ya, terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya nanti Siti ingin ingin kurang jelas, mohon dikonfirmasi ya. Kalau ada yang nggak jelas suaranya ya, atau nggak jelas tampilannya yang Bapak share screen, nanti mohon dikonfirmasi ya, biar Siti mudah dalam menerima pembelajaran hari ini. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, mungkin kita di sini akan belajar tentang fungsi wadhaif atau fungsi benda ya, wadhaif dalam bahasa Arab. Nah, di sini perlu Bapak kasih gambaran dulu ya kepada Siti. Fungsi wadhaif ini sebenarnya banyak benda-benda yang akan kita pelajari nanti. Nah, untuk itu dari segala hal tentang benda yang ada baik di sekitar kita, baik itu di sekolah, di rumah maupun dimanapun berada, itu mempunyai fungsi masing-masing. Ya. Tetapi di sini kita mempelajarinya dalam menggunakan bahasa Arab dan tidak lepas kita juga belajar dalam menyusun penggunaan bahasa Arab itu untuk menyatakan fungsi wadhaif atau fungsi benda itu menggunakan pola atau konsep jumlah fi'liyah. Yang mana mungkin pada sebelum-sebelumnya Siti sudah belajar kan tentang jumlah fi'liyah ya kan? Sudah Siti? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Masih diingat kan? Masih sih, cuma agak lupa. Oh ya, nanti nggak apa-apa. Nanti kita coba belajar lagi ya. Alangkah baiknya mungkin di sini Siti boleh melihat di layar kita sebagai motivasi ya, sebagai motivasi kita. Di situ di layar ada surat Shad ayat 29, di mana kita di sini mempelajari isi dari Al-Quran tersebut. Seperti dalam surat Shad ayat 29. Nah, oke, baik. Yang mana di surat Shad ayat 29 ini ya, kita bisa mengambil sebuah kandungan makna motivasi di sini ya. Yaitu suratnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Di sini artinya kitab atau Al-Quran yang kita kenal sekarang, yang kami turunkan. Artinya Allah menurunkan Al-Quran kepadamu, kepada siapa? Kepada kita semua, dengan penuh keberkahan. Artinya isi Al-Quran tersebut semua mengandung keberkahan bagi kita semua. Supaya mereka, siapa itu mereka? Kita ini, yaitu menghayati ayat-ayat tersebut, ayat-ayat atau firman-firman Allah. Dan supaya orang-orang yang berakal, siapa orang-orang berakal? Kita manusia yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, artinya mendapat pelajarannya seperti apa? Contohnya seperti hari ini, ya kita mempelajari tentang fungsi benda dalam bahasa Arab. Ya, Siti? Bisa dipahami, Siti? Insya Allah. Jadi belajar bahasa Arab itu jangan merasa kesulitan, jangan pernah mengeluh untuk merasa susah.
Tapi sesuatu hal yang susah itu, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, artinya optimis, maka kita akan berhasil atau akan kita dapat hikmahnya. Seperti pepatah Arab mengatakan, manjada wajada. Orang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Iya. Ya, berarti apapun hal itu, bukan mesti belajar saja. Sesuatu hal yang kita jalani secara sungguh-sungguh, insya Allah, dan Allah akan mengetahui dan akan ditemukan dan kita akan mendapatkannya. Baik, Siti. Sampai di sini sebagai motivasi Siti, ada yang mau ditanyakan mungkin atau apa? Biar berhubungan dengan motivasi untuk belajar bahasa Arab. Mungkin Siti atau apa mau bertanya trik and trick atau gimana dalam belajar bahasa Arab? Mungkin silakan. Nah, ini Pak, Siti dalam belajar bahasa Arab tuh kelemahannya tuh nggak bisa menghafal kosakata, susah sekali. Habis itu dalam memahaminya pun susah. Gimana tuh Pak? Oh begitu ya. Tidak baik apa-apa. Sesuatu hal itu semua punya kesulitan yang berbeda-beda ya. Begitu juga dalam hal belajar bahasa Arab. Jadi kesulitan itu semua ada. Jadi tidak mesti harus dalam hal bahasa Arab saja. Tapi khusus untuk bahasa Arab ini, Siti pertama, kalau untuk kita biar mudah membelajar bahasa Arab ini, ya yang sudah pasti adalah membaca. Sering saja kita membaca, artinya Al-Quran khususnya, ya mungkin umumnya teks-teks Arab yang banyak-banyak terdapat di baik di buku maupun dimanapun itu, sering membaca supaya mudah kita melancarkan dalam mengeja atau melafadzkannya. Nah, selanjutnya dalam hal mengetahui arti, memang kalau kita belajar bahasa Arab atau khususnya bahasa asing lainnya, ya, itu memang kita harus membutuhkan pengetahuan kosakata dulu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa banyak tahu kosakata? Yang pertama, sudah pasti kita harus sering mencari kosakata baru dan menghafalkannya. Nah, setelah kita dapat kosakata baru, usahakan kita praktekkan. Oh, misalnya praktek itu baik lisan maupun tulisan. Nah, misalnya Siti merasa kesulitan dalam untuk praktek lisan, mungkin tidak ada di sekitar Siti yang bisa berbahasa Arab atau yang tahu bahasa Arab. Siti mungkin bisa belajar melalui atau prakteknya melalui tulisan. Contoh membuat kalimat. Nah, nanti setelah Siti buat kalimat, nah boleh Siti tanyakan pas di sekolah atau dimanapun, kapanpun, boleh melalui WhatsApp atau boleh melalui SMS Bapak untuk menentukan kebenaran atau gimana kesalahannya. Gitu. Jadi insya Allah kita selalu ada usaha untuk bisa belajar yang menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi ya? Iya Pak. Baik. Nah, jadi triknya itu jangan merasa susah. Jadi anggap aja sesuatu kesusahan itu bisa kita jalani kalau kita punya keyakinan atau optimis. Ya, Siti? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang perlu Siti ketahui dulu, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu melalui proses pembelajaran model problem based learning, diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengkategorikan macam fungsi, ya, macam fungsi benda dalam teks interaksi lisan dan tulis dengan konsep dan pola jumlah fi'liyah. Yang kedua, membuat kalimat sederhana tentang fungsi benda untuk menyatakan dan menanyakan dengan memperhatikan konsep dan pola jumlah fi'liyah dengan baik dan benar. Ya. Nah, di sini perlu diketahui dulu. Nah, supaya kita jangan nanti mengambang kemana-mana pembelajaran kita fokusnya tujuan kita ini dulu. Ya, mengkategorikan dan membuat kalimat sederhana. Ya. Jadi teknik penilaiannya itu yang pertama nanti ada disediakan LKPD ya untuk kegiatan. Nanti boleh Siti, nanti Bapak share screen juga di sini. Nanti Siti boleh oret-oret di rumah. Saudara nanti jawabannya boleh secara lisan, nggak mesti harus secara tulisan ya. Yang penting Siti bisa memahami atau mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan LKPD juga, yaitu berdalam bentuk keterampilan, penilaian keterampilan, yaitu di sini membuat kalimat. Jadi Siti nanti suruh buat kalimat sederhana, dalam bentuk lisan boleh, nggak apa-apa. Yang penting Siti bisa menguasainya. Nanti dengan baik dan benar, tidak lupa memperhatikan konsep dan pola jumlah fi'liyah. Nah, baik, sedikit mereview ya. Apa itu jumlah fi'liyah, Siti? Ada maf'ul bih, ada fi'il dan fa'il. Ada fi'il dan fa'il. Memang ya, biasanya kalau jumlah fi'liyah itu ciri-cirinya gimana? Diawali dengan alif lam. Dengan fi'il. Ya, bagus. Ya. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan fi'il, maka dia dikatakan dengan jumlah fi'liyah. Ya, gimana cara menandakan dia itu fi'il? Gimana sih? Kalau fi'il itu tidak pernah beralif lam dan tidak bertanwin. Oh ya, bagus. Kalau fi'il itu dia tidak pernah beralif lam dan tidak pernah bertanwin. Atau ada lagi yang lain? Ciri-cirinya?
Hmm? Nah, itu aja sih, Pak. Ya, itu aja yang masih kamu ingat ya? Nggak Iya. apa-apa. Secara ciri-ciri lain yaitu terdiri diawali dengan kalau dia itu ada salah satunya yaitu huruf mudhari'ah. Tadi diawali dengan huruf mudhari'ah bagi yang fi'il mudhari'. Nah, begitu juga ada nanti huruf-huruf yang seperti sudah dikatakan tadi tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Yaitu dia terdiri dari minimal 3 huruf. Nah, ya 3 huruf minimal. Jadi nanti ada juga hampir sama dengan fi'il yaitu huruf. Huruf dia tidak juga mempunyai alif lam, tidak juga dia mempunyai tanwin. Ada juga yang mempunyai tanwin dan tidak. Tapi kebanyakan huruf itu dia tidak hampir sama seperti fi'il. Tapi bedanya di mana? Kalau fi'il itu terdiri minimal 3 huruf. Tidak boleh dia tidak ada yang di bawah 3 huruf. Nah, kalau huruf itu dia bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa juga 3 huruf. Nah, itu bedanya ya. Jadi ada perbedaan khusus. Nah, lebih detailnya lagi, kita harus namanya mempelajari wazan. Wazan itu artinya pola-pola dalam bentuk fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan lain sebagainya. Supaya kita tahu di mana perbedaan jumlah fi'il nanti, supaya kita bisa mengharapkannya ya. Baik, Siti, kita lanjutkan sampai di sini. Bapak mau tahu dulu ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa saja, Siti? Mungkin Siti bisa mereviewnya sedikit. Bagaimana? Yang kemarin tentang pola jumlah pilihan, Pak. Jumlah pilihan. Ya. Terus? Habis itu masalah apa lagi ya? Kita sudah apa lagi kemarin itu? Fungsi benda. Buat kalimat ya. Kalimat ya. Ya, membuat seperti tugas ya, proyeknya. Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, ingat itu Google Classroom yang ada Bapak share itu jangan di live ya, atau jangan yang keluar ya, karena nanti materi-materinya bisa Bapak share melalui Google Classroom supaya kalian bisa belajar di rumah, supaya untuk menambah ilmu-ilmu atau materi-materi tambahan yang masih berhubungannya dengan materi yang akan kita pelajari ya. Baik, Siti, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada video, mungkin Siti bisa simak dulu video ini ya untuk pembelajaran tentang fungsi benda ya. Baik, silakan nanti apa yang mau ada kendala atau ada permasalahan boleh Siti catat nanti ditanyakan. Ya, silakan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya? Sabahul khair. Kaifa hal kaifa talaba? Alhamdulillah nahnu bil khair. Hamasa. Al-an haya nata'allam lughat al-arabiyyah fi darsi as-sadisah, menjelaskan aktivitas dan fungsi benda, yubayyinul a'mal wal fawaid asya' fi wahdatil khamisah, menjelaskan fungsi. Kalau kemarin di wahdatil ula hatta rabi'ah aktivitasnya, wal an fungsi benda, fawaid asya'. Wal haya nabda darsna al-yawm bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, setelah kemarin kita fi wahdatil ula Sanya Salisa Robi'ah Wal'an Khamisah menjelaskan fungsi benda. Kita akan membaca terlebih dahulu teks berikut ini. Baina Farhan wa Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ahmad. Waalaikumsalam ya Farhan. Hal indaka kitabun wa qalamun wa mirsamun wa milhatun. Na'am, indi kulluha ma wadifatuha. Jadi dia dari sini ma wadifatuha apa fungsinya? Jadi fungsi benda ini kitabun, qalamun, mirsamun wa milhatun. Al-kitabu huwa al-muallimul awal lil basyariyah. Jadi buku itu adalah guru pertama untuk manusia. Wal kolam wa alatul kitabah, dan pulpen adalah alat untuk menulis. Wa mirsam wa alatul kitabah aidon, dan mirsam alat lukis atau pensil adalah alat untuk menulis juga. Wal mimsahatu ya alatin limas khayal kitabah, dan mimsahah itu adalah alat untuk menghapus tulisan. Mimsahat ya. Ini ada kesalahan ketik, jadi yang benar ini mimsahat. Kita lanjutkan percakapan Farhan dan Ahmad. Hal indaka darajatun wa sayyaratu. Jadi apakah kamu memiliki sepeda dan mobil? Naam, iya, indi darajatun wa sayyaratu. Saya memiliki sepeda dan mobil. Ma wadifatuha, apa fungsi benda tersebut ya? Hari ini kembali ke darajatun wa sayyarah. Wadifatuha, fungsinya yaitu markabun, dia markabun minal marokidil lati yarkabuhat, yaitu alat untuk yang dinaiki dari beberapa transportasi atau yang bisa ditunggangi ya, dinaiki yang dinaiki oleh para siswa. Kemudian Farhan, wa indi maktab wal maktab, dan saya memiliki bangku dan meja. Wadifatu maktab, kemudian menjelaskan fungsinya bangku dan meja. Wadifatu maktab, dia lujus, fungsi bangku atau kursi ya. Bangku maktab ini biasanya bangku panjang tuh. Fungsi bangku adalah untuk duduk. Wal maktab dan meja, gua makan lil kitabah, bisa digunakan tempat untuk li kitabah, untuk menulis. Farhan, syukron ya Ahmad, terima kasih Ahmad. Ahmad jawab afwan. Jadi insya Allah dari teks yang saya bacakan dan saya jelaskan tadi, anak-anak mengerti bagaimana cara mengungkapkan fungsi dari benda ya. Setelah ini kita akan mengulang sedikit tentang aqsamul fi'il ya, mengingat kembali tentang fi'il mudhari, madhi, amr. Jadi kalau madhi adalah menunjukkan arti pekerjaan yang sudah lampau. Contohnya misalnya kataba, mudhari menunjukkan arti pekerjaan sekarang atau akan datang ya, yang biasanya diawali dengan huruf alif lam. Contoh ini aktubu, yang menunjukkan arti saya menulis. Nun ya diawali nun, naktubu kita menulis, diawali ya ketubu, diawali dengan tak aktubu. Kemudian ini mudhari salah satu cirinya bisa diawali dengan sa atau saufa aktubu, berarti artinya saya akan menulis. Saufa aktubu dan saya akan menulis. Kemudian fi'il yang berikutnya yaitu fi'il amar, kata perintah ya, kata misalnya uktub, jadi artinya tulislah. Jadi ini adalah fi'il
atau kata kerja yang sering kita pakai madi, mudhari dan amr. Ini kata pun maka pasti atau sudah dikerjakan, mudhari ini sedang terjadi atau akan terjadi bisa ditambahkan dengan sa atau saufa, yang salah satu cirinya itu diawali huruf mudhari'ah yang disingkat anitain, alif, nun, ya, ta. Kemudian amr kata perintah uktub. Dari sini, dari video ini apa yang menjadi sebuah permasalahan atau yang muncul pertanyaan dari Siti? Silakan Siti. Kan seperti apa tadi? Kitabi kan? Kitabi. Kalau di kalimat juga harus berpedoman pada jumlah fi'liyah itu. Iya benar, ya. Misalnya tadi ada kitabun ya atau kitabiyah, itu kan bendanya. Nah, jadi gimana cara kita untuk membuat kalimat dalam menggunakan jumlah fi'liyah untuk menanyakan atau menjawab atau menyatakan sebuah fungsi benda tersebut. Jadi apalagi kira-kira Siti? Ini Pak, kan ada pertama kan kitabi, terus dijawab oleh si Farhan, kitabati itu ada ta marbutah namanya, atau ta zamir. Ya. Kok kayak mana bisa ditambah tuh Pak? Nah, itu sudah sebuah larinya ke masdar ya. Dia asal katanya dari kataba. Kataba itu artinya menulis. Kitabun itu buku. Kitabati itu bisa saja tulisan artinya ya. Atau menulis bisa saja sudah diganti PL menjadi masdar, artinya kata kerja dibendahkan. Ya, seperti sebenarnya dia itu artinya menulis juga, tapi karena posisi dia itu sebagai bentuk masdar atau dalam bentuk isim, maka dia itulah jadinya kitabati atau qiraati. Itu sebenarnya masdar. Kitabati sama qiraati itu sama ya, tapi sebenarnya arti asal katanya dia itu fi'il, cuma dimasdarkan ya. Masdar itu bisa dibilang kata kerja dibendahkan, walaupun dia kalau dalam bahasa Indonesia sering dibilang itu kata kerja dibendahkan ya. Seperti kalau yang dalam bahasa Indonesia lain lagi bentuknya, tulis menjadi tulisan ya kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak, artinya masih artinya yang sama, bisa digunakan dalam ketentuan yang berbeda. Seperti tadi bisa digunakan dalam posisi dia bisa menjadi sebuah bentuk isim, dia bisa jadi menjadi sebuah bentuk fi'il, tergantung pola kalimatnya ya. Nah, dari teks siwar tadi ya, teks siwar tadi antara si Ahmad dengan Farhan. Di situ kan ada beberapa kosakata tentang benda ya kan? Nah, dan juga ada disampaikan di situ fungsi bendanya ya kan? Nah, iya, coba Siti sebutkan apa-apa saja. Ada kalami, kitabi, dan saati haiti. Oh ya. Nah, kalau kitabun apa fungsinya di situ? Wadaifnya? Wadaifnya? Walil qiraati. Ya, untuk qiraah ya bagus. Nah, baik ya. Nah, dari situ di sini karena Siti sendiri berarti Bapak tidak membagikan kelompok, jadi langsung saja ke Siti sebagai penggantinya, jadi secara individual ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang, Bapak bagi kelompok, tapi karena Siti sendiri jadi individual. Nah, di sini ya kita lanjutkan. Nah, ada teks. Nah, di teks ini coba Siti pahami ya apa saja yang bisa Siti singkat atau Siti apa tadi kategorikan mana-mana yang ada benda dan gimana fungsi bendanya ya. Ini Bapak bacakan dulu, nanti tolong bisa Siti ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Hasan, ma hadza zalika ya Hasan salah ya, ya Farhan seharusnya. Ya Farhan, ma hadza zalika qalam. Wa ma wadhifatul qalami? Wadhifatul qalami lil kitabati. Ya Ahmad, wa ma hadza zalika kitabun. Wa ma wadhifatul kitabi? Al kitabu makanul kitabati walil qiraati. Wa ma hadhi? Sebelum Bapak lanjutkan, di sini apa saja yang bisa Siti kategorikan? Kategorikan fungsi-fungsi bendanya. Coba sebutkan. Kalamon. Ya, kalamon. Likitabatid darsi. Likitabatid darsi ya. Ada lagi, bagus. Kitabon. Kitabun. Makanun kitabati walil qiraah. Wah, makanun kitabati walil qiraah ya, mumtazah ya Siti ya. Bagus. Ya. Nah, berarti kita lanjutkan. Ya, ini ada lanjutannya teksnya. Tilka saburatun. Wa ma wadhifatu as-saburati? As-saburatu makanul mudarrisi lil kitabati maddati dirasiyati. Wa ma tilka fil haiti? Tilka sa'atul haiti. Wa ma wadhifatu sa'atil haiti? Sa'atul haiti litilalati 'alal waqti. Syukran laka ya Farhan. Afwan ya Ahmad. Nah, lanjutan teks ini mana menurut Siti yang ada wadhifahnya atau wadhifahnya atau wadhaifnya? Saburah. Saburah.
Likitabat darsi. Likitabatil darsi. Ya bagus, tapi lengkapnya ya. Likitabatil maddatil dirasiyati ya. Oke, lanjut ada lagi. Mana lagi yang Sa'atul haiti. Sa'atul haiti ya. Apa itu sa'atul haiti? Sa'atul haiti. Oh, jam dinding. Jam dinding, bagus. Yang mumtaz ya, Siti. Silakan. Apa lagi? Apa fungsinya? Ma wadhifah sa'atul haiti. Lidilalati ala waqti. Lidilalatil alal waqti. Ya, bagus ya. Apa itu artinya? Lidilalatil Untuk menunjukkan waktu. untuk ya boleh, bagus. Mumtaz ya, Siti. Ya. Nah, itu ada kosakata baru yang sudah Siti dapat. Itu dipraktekkan nanti ya. Nah, seperti tadi ada apa saburah apa artinya? Papan tulis. Papan tulis ya, bagus. Nah, ya. Baik, Siti. Alhamdulillah kamu sudah mulai dapat ya, sudah mengkategorikannya. Nah, di sini Bapak ambil data, ini dia. Ini kosakata barunya ya. Qalamun, itu dinding ya. Kitabun, buku, sa'atun jam, saburatun papan tulis. Nah, ya. Jadi ada satu lagi nanti sa'atul haidi, jam din. Jadi sa'atun itu jam ya. Baik. Nanti ini jangan dilupakan lagi, dipraktekkan lagi kayak tadi buat kalimat ya, Siti. Iya, Pak. Nah, ini yang tadi Siti jawab. Nah, ya. Nah, alatu wadhaif, alatunya alatnya, wadhaif itu fungsi-fungsinya. Qalamun, apa itu qalamun? Qalamun pena. Ah, ya bagus. Di kita batit darsi, artinya untuk menulis darsi pelajaran ya. Listen, kalau bahasa Inggrisnya listen ya. Listen. Ya. Terus kitabun apa artinya? Buku atau kitab. Buku atau kitab, kalau dalam bahasa Inggris book ya. Makanul kita berarti balil qiraatnya. Ini apa nih? Fungsinya makan tempat ya, untuk menulis dan membaca. Ya bagus. Nah, kita lanjutkan lagi saburah. Tadi apa saburah yang sudah dijawab tadi? Saburah. Papan tulis. Ya, papan tulis. Apa fungsinya? Nah, wadhifatu saburah Untuk menulis pelajaran. ya, mumtaz. Nah, ya. Terus summa sa'atul haidi. Apa makna sa'atul haidi? Jam dinding. Nah, ya. Wadhaif dilalati 'ala al-waqti. Ma ma'nahu? Untuk melihat waktu atau menunjukkan waktu. Nah, mumtaz. Ya, Siti. Baik, Siti. Nah, di sini Siti sudah memahami ya tentang kita sekarang akan mencoba membuat latihan dalam bentuk LKPD ya, menguji dalam kemampuan pengetahuan Siti maupun keterampilan Siti nanti ya. Baik. Nah, silakan jawab LKPD pengetahuan dulu ya. Nah, jadi secara lisan boleh. Nah, tapi Bapak kasih waktu untuk mencari jawabannya ya Siti ya. Nah, kalau memang kurang tahu boleh bertanya sama Bapak. Apa yang harus Siti lakukan ya. Nah, ini pertanyaannya ada 4. Baik. Silakan Siti menjawabnya. Boleh dicoret-coret dulu di situ di kertas ya. Ya, ma wadhifatun nazarati. Nah, kalau Siti nggak tahu cari dulu artinya di mana. Boleh searching Google boleh ya. Nah, Bapak kasih waktu. Yang penting ini nanti begini Siti ya. Ini kan dalam bentuk uraian ini Siti. Jadi Siti Bapak memberikan sebuah pertanyaan beberapa benda yang mana benda itu Siti analisis dulu fungsinya untuk apa. Nah, setelah Siti dapat maka Siti kategorikan dia kemana. Nah, misalnya nazarati, apa fungsi nazarah? Nah, apa artinya dulu nazarah? Siti cari tahu dulu. Nah, setelah dapat Siti rangkai dalam bahasa Arab ya. Nanti setelah itu setelah selesai Siti nanti boleh menjawabnya secara lisan saja ya. Karena mengingat hanya Siti sendiri yang bisa hadir hari ini, yang lain berhalangan ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi secara lisan saja, tidak perlu dipresentasikan karena kalau dipresentasikan itu kecuali kalau ada kelompok ya. Nah, baik. Nah, silakan Siti kerjakan, Bapak kasih waktu. Ingat jangan lupa menggunakan konsep pola dan konsep jumlah pilihan ya Siti ya. Ingat pola dan konsep jumlah pilihan itu diawali dengan fi'il ya, jangan lupa. Terserah fi'il apa yang mau Siti gunakan. Mau fi'il madhi boleh, fi'il mudhari boleh, dan fi'il amar pun juga boleh. Itu fi'il. Nah, silakan. Kalau memang ada kendala boleh bertanya langsung Siti, nggak apa-apa. Kebetulan Siti sendiri di sini, walaupun sendiri, insya Allah materi pembelajaran kita usahakan untuk bisa tercapai ya. Nanti tinggal kita share pembelajaran kita hari ini kepada teman-teman yang lain untuk bisa dipahami secara mandiri di rumah. Baik, sudah Siti? Satu lagi Pak, bentar. Oh, baik ya. Baik. Siap Pak. Siap? Ya, siap. Baik, sekarang coba Siti jawab. Mawazifah nazarah. Untuk melihat sesuatu jelas. Istaqdamat an-nazaratu linazara syai'a wazihan. Istakhdamat an-nazaratu Linazara syai'a wazihan. Apa artinya tadi? Kegunaan untuk melihat sesuatu dengan jelas. Kegunaannya untuk melihat sesuatu dengan jelas.
Nah, mana di situ yang ada jumlah fi'liyahnya? Jumlah fi'liyah. Dari istaqdamat, an-nazaratu, linazara, syai'a wadihana. Mana yang jumlah fi'liyahnya? Yang dikatakan jumlah fi'liyah itu yang mana? Fi'il, istaqdamat. Fi'il. Fi'il. An-nazaratu. Ya. Fa'il. Iya. Terus? Linazara syai'a waziha itu maf'ul bih. Oh ya, baik, bagus. Alhamdulillah, mumtaz ya Siti ya. Istaqdamat itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi ya. Tadi ada dicontohkan di video tadi ya. Ya, terletaknya itu ada ta-nya itu tasukunnya itu di akhir. Itu salah satu bentuk domir muttasil ya. Domir muttasil. Nah, baik. Alhamdulillah untuk yang LKPD ini sudah selesai. Nah, kita lanjut ke LKPD yang keterampilan ya. Nah, tadi LKPD pengetahuan. Nah, di sini ada teks ya. Di dalam teks ini silakan Siti buat misalnya di dalam setel ini ada terdapat sebuah benda. Nah, benda itu Siti buat menjadi sebuah kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah yang mana tidak terlepas untuk menyebutkan fungsi benda tersebut yang sudah Siti pilih tadi. Ya. Nah, boleh minimal 2 benda atau 3 benda boleh. 3 benda aja lah. Nggak usah banyak-banyak ya. Nah, di dalam teks ini ada beberapa benda. Ya. Jadi Siti pahami dulu teks ini, mana benda-benda yang menurut Siti tahu, ya, sehingga Siti bisa membuat sebuah kalimat dan menyatakan fungsi benda tersebut. Ya, paham ya? Insya Allah Pak, paham. Ya, baik, silakan coba kasih waktu lagi. Mohon dikerjakan dari teks tersebut. Sudah dapat? Bentar Pak. Nanti Pak buat kalimat lagi dari atas. Ya. Fungsinya itu. Iya betul, seperti tadi. Nah, jadi kan Siti ini kan sudah dapat kata bendanya nih. Misalnya kayak tadi Siti tanya katibah. Nah, Siti buat pertanyaan. Ma wazifatul hakibati. Nah, dah. Terus buat jawabannya. Untuk apa fungsi dari hakibah? Buat dalam bentuk kalimat. Ingat, jangan lupa buat dalam bentuk kalimatnya yaitu menggunakan jumlah fi'liyah ya. Baik Siti, gimana? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Nah, 2 aja boleh. Silakan. Mana menurut Siti yang di situ ada benda dan terus benda itu sebut apa fungsi bendanya dan apa jelaskan dalam bahasa Arab ya. Nah, silakan. Yang pertama itu hakibati. Hakibati atau hakibatun ya, silakan. Bagus. Apa artinya hakibatun tadi? Tas. Ya. Nah, coba. Ma wazifatu hakibati. Hakibatun. Ma wazifatu hakibati ya. Hakibati. Nah, aywa. Istamir. Wazifatul hakibati liuza'a asya'i mutanawwi'ah. Ulangi, coba ulangi. Wazifatul hakibati liuza'al asya'il mutanawwi'ah. Ya, wazifatu al-hakibati liyudo'a asya'il mutanawwi'ah. Nah, mana jumlah fi'liyahnya? Al-hakibati. Al-hakibati. Coba diperhatikan lagi. Liyudo'a. Ya, nah, liyudo'a asya'il mutanawwi'ati ya. Aywa. Apa artinya tuh? Coba dijelaskan. Fungsi dari tas adalah untuk meletakkan kertas bermacam-macam. Untuk meletakkan barang atau benda atau sesuatu yang bermacam-macam. Ya, bagus Siti. Ewa. Baik, Mumtaz. Ya, Mumtazah ya Siti Nurhaliza.
Ya, Wah, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kamu sudah memahami. Nah, untuk yang selanjutnya, tolong nanti Siti cari lagi di rumah ya. Iya, Pak. Nanti Bapak share ke Google Classroom ya. Coba Siti cek lagi di rumah mana-mana yang kata benda yang terus sebutkan fungsi bendanya ya. Baik, Alhamdulillah. Pada hari ini ya sudah selesai materi kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi yang pertama yaitu mengkategorikan macam bentuk fungsi wadhaif atau fungsi benda ya. Terus yang kedua membuat kalimat sederhana. Jadi Siti tadi sudah membuat kalimat sederhana yang menyatakan dan menanyakan ya, menanyakan dan menyatakan. Jadi Siti sudah buat pertanyaan alhamdulillah benar dan sudah bisa menyatakan yaitu dengan menjawabnya. Makanya tadi ada Bapak tanya yaitu mana jumlah pilihannya. Nah, itulah hubungannya. Yaitu Siti membuat kalimat dalam bentuk fungsi benda tetapi tidak lupa tetap memperhatikan pola jumlah pilihan, yaitu konsepnya jumlah pilihan itu, yaitu yang diawali dengan PL ya, yang dilanjutkan dengan apa? Baik Siti. Mumtazah ya Siti ya. Terima kasih. Nah, dari materi tersebut apa yang bisa Siti simpulkan hari ini? Apa saja yang bisa Siti simpulkan? Coba sebutkan. Mengetahui tentang fungsi benda. Tentang fungsi benda, habis itu fungsi benda, cara menanyakan, cara menyatakan, cara menanyakan, menyatakan, habis itu menyusun kalimat, bisa lah. Hari ini, habis itu apa lagi? Menemukan kata-kata benda dari suatu teks. Habis itu lagi ya, cuma itu Pak. Baik, alhamdulillah. Berarti Siti sudah banyak bisa menyimpulkan. Yang pertama Bapak ulangi ya, tentang fungsi benda. Yang kedua menanyakan dan menyatakan fungsi benda. Yang ketiga menyusun kalimat sederhana ya, atau membuat kalimat sederhana yang untuk menyatakan ke fungsi benda tersebut ya. Nah, satu lagi tadi apa? Yang terakhir? Menemukan kosakata baru ya. Bagus, alhamdulillah. Baik Siti, untuk hari ini Bapak kuatkan ya. Memang benar yang Siti sampaikan, kita sudah mempelajari yang sudah pasti tentang fungsi benda, yang kedua macam-macam benda dan fungsinya. Nah, yang paling penting adalah kita sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengkategorikan fungsi benda dan membuat kalimat sederhana tentang fungsi benda, tidak lepas dari pola jumlah fi'liyah ya. Terima kasih Siti. Baik Siti, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita kan ada tadi materi yang belum semua Siti dapatkan ya. Bisa Siti cari di rumah lagi ya jawabannya, dan susun lagi kayak tadi, caranya udah tahu kan? Caranya seperti tadi, tentukan dulu bendanya, apa makna benda itu, dan cari terjemahannya sehingga susun kalimatnya ke dalam bahasa Arab untuk menyatakan fungsi benda tersebut ya. Nah, di sini Bapak akan memberi sebuah menilai gimana melakukan penilaian atau melakukan refleksi penilaian selama pembelajaran ini berlangsung ya. Di sini boleh Siti lihat ya. Ini maknanya tadi ya. Ini maksudnya Bapak tadi sudah bercerita menjelaskan materi, terus Siti sudah juga memberi sebuah tanggapan. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini ya, apa yang Siti dapatkan atau kesannya ya, tapi dari gambar ini, nanti dari gambar ini ya, dari gambar ini Bapak pilih, jangan langsung disebutkan, nanti akan muncul. Nah, gambar apa saja yang Anda sukai? Coba Siti pilih. Ini atau ini. Yang mana? Siti pilih yang mana? Mau segitiga aja deh. Segitiga? Boleh. Yakin segitiga? Nah, tidak mau lingkaran, tidak mau persegi empat? Kalau segitiga, baik. Berarti kalau segitiga nanti bisa digambarkan dengan refleksi Siti pada hari ini ya. Apa itu segitiga? Jika lebih banyak, ini kan Siti sendiri, berarti Siti pilih segitiga ya. Kalau Siti pilih persegi 3, persegi 4, ini dia. Tipe orangnya lumayan senang akan pelajaran bahasa Arab. Nah, karena Siti nggak pilih itu, berarti Siti pilih segitiga, ini dia. Apa? Karena Siti pilih 3, tipe orangnya biasa saja akan pelajaran bahasa Arab. Ya, benar begitu Siti. Ya. Atau lingkaran. Nah, tipe orang sangat senang akan pelajaran bahasa Arab. Berarti karena Siti tadi pilih segitiga, berarti Siti biasa aja ya. Nah, nggak apa-apa. Memang awal-awal belajar bahasa Arab itu dari biasa. Nanti insya Allah akan berubah menjadi persegi 4 atau lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah yang akan puncaknya, akan sangat senang dengan pelajaran bahasa Arab. Ya, insya Allah. Amin. Nah, ini ada pilihan yang kedua. Nah,
Siti mau pilih yang mana? Dalam bentuk wajah yang mana ini? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Coba Yang perhatikan. nomor Lihat baik-baik, jangan salah pilih. Ya, ini artinya mengekspresikan Siti dalam belajar bahasa Arab kepada Bapak. Nah, gimana bentuk wajah? 3 aja deh. 3? 3? Nggak pilih 4? Coba lihat dulu. Nggak pilih 1, nggak pilih 2. Coba lihat dulu bentuk alisnya. Boleh 4. Ini 4, bentuk 4. alisnya. Ini bentuk alisnya ke bawah. Ini bentuk alisnya ke bawah, tapi mulutnya begini. Ini. Nah, gimana? Nomor berapa? Nomor 4. Yakin? Yakin. Baik, kita lihat nomor 4 apa ya? Nomor 4 ini. Nomor 1 dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, saksikan. Nomor 1 ternyata hanya begitu saja. Itu sih biasa, tidak ada yang baru. Kenapa aku capek-capek ikut? Nah, berarti bagus. Berarti Siti tidak milih nomor 1. Nomor 2, itu mustahil untuk dipelajari, apalagi bahasa Arab ini payah. Nah, ini orang yang merasa pesimis ya. Terus nomor 3, ternyata hal yang baru yang kuterima hari ini. Aku akan berusaha mencobanya optimis bisa bahasa Arab. Ini pilihan Siti yang pertama tadi. Nomor 3 ya kan? Dan nomor 4 apa? Ternyata Siti hal yang baru yang kuterima, tapi aku belum yakin bisa berbahasa Arab. Perlu belajar lagi. Memang benar ya. Memang semua itu perlu belajar lagi, Siti. Baik, terima kasih ya Siti sudah memberi sebuah refleksi tentang materi pembelajaran Bapak hari ini ya. Yang penting Siti bisa mendapat ilmu. Kembali kepada motivasi tadi ya. Semua itu semuanya ada keberkahan untuk kita semua. Ya Siti. Baik Siti. Tadi Siti sudah selesai semua mengikuti pelajaran ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dan Bapak yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Baik. Untuk itu jangan lupa ya nanti tugasnya Siti ya. Yang tadi yang belum selesai dikerjakan di rumah nanti ada di Google Classroom ya. Bapak share ya. Nanti dikumpulkan juga boleh melalui Google Classroom. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan buka materi yang baru ya. Jadi tidak ada lagi hubungan dengan ini. Sudah materi yang baru lagi ya. Sudah menuju kepada kompetensi dasar yang selanjutnya ya. Baik Siti, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya mari ditutup dengan berdoa. Silakan Siti pimpin doanya. Alhamdulillah aja, Pak. Boleh. Doa biasa Rabbana atina boleh. Silakan. Doa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.